Halo, tolong ngapain kamera semua ya. Batur itu kau open kamera atau kau tempel image di situ? Tempel, Bu. Bermasalah webcamku, Bu. Hah? Tempel, Bu. Bermasalah webcamku, Bu. Agi, Faiz. Mana kelompokmu Rehan? Sudah buang handuk? Kelompokmu juga Surya? Kelompoknya Faiz? Sudah hilang semua anumu, kelompokmu? Sudah buang handuk? Kelompoknya Hikmah? Ini siapa lagi namanya? Sudah tidak pernah masuk kelas. Fira. Firman Gasali tidak pernah masuk Zoom. Sudah buang handuk semua ya? Jangan sampai KKL kau urus, kuliah yang 5 SKS, pilot. Dan di ketua kelasnya ini tidak pernah masuk. Alfiatun Nisa juga sudah tidak pernah masuk. Dian, Alfiatun Nisa dan kelompoknya itu di belakang juga. Temannya Palaka, jarang masuk nih juga. Sebentar saya ganti ininya Pak Andrea, namaku. Ya, ya Bu. Ayo open kamera semua, Faiz. Oh dua ininya, toolsnya. Mungkin kita sudah bisa ambil picture ya Pak Amdi. Oh ya, oke Bu. Rehan, kok di kampus Rehan? Bagaimana kampus? Habis diserang teknik katanya dia? Iya Bu, kemarin katanya. Kemarin Bagaimana di dilarang situ masuk. hancur parah kah? Jendela Bu rusak. Pecah. Jendela depan atau jendela ruangan tak? Dekanat sama itu laboratorium PKK Bu. Tapi ruanganmu aman-aman aja? Aman Bu. Ingat ya, tanggal 18 semua tugas sudah di print out, dikumpul. Paling lambat paling lambat jam 5 sore. Paket ya, SPA dengan studio, SPA dengan SSKB. Anda leha-leha akan menyesal.
Sudah di take picture Pak Andri? Sementara ya. Sudah, Bu. Sudah. Ya. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri atas Ya. kesediaan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. melebihi waktunya yang harusnya cuma sekian, dan Pak Amri bersedia memberikan materi walaupun sebenarnya sudah tidak ini ya. Jadi ini bonus dari Pak Amri karena nanti yang terbayar itu hanya sekian jam dari LPDP. Saya sangat berterima kasih karena masih bersedia memberikan ilmunya kepada adik-adik mahasiswa di arsitektur UNM, dan saya berharap adik-adik memanfaatkan kesempatan ini karena ini adalah the last mungkin ya, atau mungkin minggu 13. Iya, Minggu ke-13. Pak ya. Ya. Jadi saya berharap kalian benar-benar mengambil, karena terakhir dosen praktis itu semua laporan sudah harus dikasih masuk tanggal 18 November, termasuk laporan saya ke ini. Jadi saya melaporkan berapa mahasiswa yang masuk, nama-nama yang masuk ke Kemendikti dan LPDP. Jadi ada kekurangan dan kelebihan di sini. Secara tidak langsung database kalian sudah ada di Kemendikti dan LPDP. Tapi kalau kalian memiliki karena itu absen yang dari ACT itu akan dikirim ke LPDP. Jadi ada dua kemungkinan yang kau bisa dapat di sini, kamu mendapat track record yang bagus atau tidak. Jadi di sini bisa dilihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa di UNM selama kelas praktisi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan ke Pak Amri untuk memberikan materi kepada adik-adik mahasiswa supaya lebih lebih baguslah tugasnya, sehingga kalian bisa menghasilkan satu desain di Studio 4 ini, karena ini adalah desain terakhir yang berhubungan dengan arsitektur ya. Karena nanti SPA 5 itu lebih ke kawasan rancang kota. Jadi dia lebih ke urban design, karena proyek urban design juga saat ini itu banyak dikerjakan. Oke, makasih. Silakan Pak Amri, saya serahkan ke Pak Amri untuk menghandle kelas ini, untuk memberikan materinya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Bu Abidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih dan selamat ketemu kembali teman-teman peserta SSKB 4. Ini perkuliahan terakhir buat saya untuk berkontribusi dalam program praktisi mengajar, dan sesuai janji saya minggu lalu akan ada tugas yang saya akan sampaikan pada minggu ini, dan menjadi pertimbangan saya minta rekomendasi dan pertimbangan Bu Abidah bagi yang mengerjakan tugas ini dipertimbangkan untuk lulus mata kuliah studio struktur, dan yang bagi tidak mengerjakan saya meminta rekomendasi untuk dipastikan tidak lulus. Soal salah benar itu akan menentukan nilai Anda, tapi kalau Anda tidak mengerjakan, saya minta rekomendasi Bu Abidah untuk memastikan mahasiswa yang bersangkutan tidak diluluskan. Soalnya sangat mudah dan sangat gampang, karena ini menyangkut mata kuliah mendasar sebagai bagian dari perancangan, termasuk struktur tentunya.
materi yang saya sampaikan hari ini tidak banyak karena sifatnya pengulangan dari beberapa materi yang lalu. Dan tolong diperhatikan kembali karena Anda punya kesempatan untuk mengerjakan tugas itu sebetulnya tersisa cuma 2 minggu ya, karena kan dari 16 kali pertemuan, sisa 3 kali pertemuan, sementara pertemuan terakhir itu adalah mungkin sudah UAS-nya yang bisa digeser ke sesuai jadwal UNM. Jadi tersisa hanya efektif cuma 2 minggu waktu Anda untuk menyelesaikan seluruh tugas di studio struktur. Dan saya akan mengingatkan kembali beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam pembuatan dokumen gambar struktur agar tidak salah nanti dalam menerapkan tugas-tugas Anda. Jadi bagi yang tidak menyimak 2 minggu terakhir, sebetulnya itu sudah banyak saya memberikan semacam persyaratan dokumen gambar yang harus dilengkapi untuk studio struktur, sehingga dokumen gambar Anda layak untuk dipertimbangkan kelulusannya oleh Ibu Abidah. Minggu lalu saya ingat beberapa kelompok saya minta untuk mengirimkan datanya dan sampai hari ini belum ada yang mengirim, jadi mungkin saya pikir masalahnya sudah terpecahkan. Mudah-mudahan demikian, terutama soal grid struktur. Minggu lalu ada beberapa kelompok yang saya pesan khusus untuk mengirimkan file PDF-nya supaya saya bisa memberikan asistensi dan kontribusi. Tapi rupanya tidak ada dokumen yang masuk, jadi saya anggap bahwa kelompok yang bersangkutan sudah bisa menghandle masalahnya. Mudah-mudahan demikian. Tentunya itu dengan harapan bahwa materi yang kami sampaikan sudah dipahami dengan benar, sehingga menyelesaikan tugasnya pun tidak ada masalah. Saya akan mulai menyampaikan materi saya tidak banyak, jadi selebihnya saya akan mempersilakan Anda nanti untuk berfokus ke penyelesaian tugas. Saya hanya mengulang sebetulnya, mengulang kembali sebagai pengingat untuk melengkapi dokumen gambar Anda pada saat pengumpulan tugas, sehingga nilai Anda bisa sedikit terbantu bila persyaratan ini Anda penuhi. Ini adalah minggu ke-13, jadi saya hanya mengingatkan kembali bahwa gambar rencana struktur namanya, kalau dikelompokkan menurut sistemnya. Jadi sistem bangunan itu ada 5 sistem: arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Itu gampang mengingatnya, tinggal disingkat menjadi ASMET: arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan. Itu gampang mengingatnya, itu sistem bangunan namanya. Nah, untuk gambar sistem struktur, gambar rencananya itu saya ingatkan kembali urut-urutannya. Perhatikan. Hanya seperti ini. Jadi tolong diperhatikan kelengkapan gambar ini. Tentunya dengan detail ya. Tolong diperhatikan. Ini adalah kelengkapan gambar rencana struktur
Yang wajib ada, ini gambar minimal yang wajib ada, karena semua bangunan di studio struktur dan konstruksi bangunan 4 ini lebih dari 1 lantai, jadi saya pastikan ada lantai 2, makanya muncul rencana plat lantai 2 dan detail. Jadi seluruh gambar rencana ada detailnya. Itu prinsip yang harus teman-teman kuasai terkait dengan pembuatan dokumen tugas yang akan Anda kumpul nanti. Tidak banyak ya materi hari ini, saya hanya mengingatkan kembali beberapa hal, diantaranya judul gambar, skala, dimensi, notasi terdiri atas. Nama materialnya, ada spesifikasinya, ada, kurang satu, ada elevasinya, notasi itu terbagi 3, ada material, ada spesifikasi, ada elevasinya, ada legend-nya, ada key map-nya. Jadi tolong hal-hal ini diperhatikan, ini menjadi persyaratan dokumen gambar yang akan Anda kumpul nanti untuk persyaratan kelulusan Anda. Saya akan masuk ke tugas. Jadi tugas nanti itu ada 3 pilihan, bukan 3 soal ya, 3 pilihan. Jadi sangat gampang. Kenapa saya merekomendasikan bagi yang tidak melaksanakan untuk tugas ini untuk tidak diluluskan, karena ini persoalan sangat gampang. Logikanya kalau soal gampang Anda tidak bisa kerjakan, berarti memang Anda belum layak untuk berada di studio struktur 4 atau studio perancangan 4. Itu logika sederhananya kenapa tugas ini saya buat sederhana dan gampang. Jangan menyepelekan soal ini, karena belum tentu juga orang yang sudah selesai memang paham dengan soal ini, tapi jangan juga dianggap sulit, karena ini harusnya sudah Anda kuasai sejak semester atau pada saat perancangan arsitektur 3, ini harusnya sudah selesai masalah yang saya akan tanyakan. Saya ingatkan kembali, seluruhnya tercakup dalam kop gambar, tentunya harus ada juga. Jadi mulai dari judul, skala, dimensi, notasi, legend, key map, dan kop gambar, itu jangan dilupakan sebagai kelengkapan dokumen gambar Anda. Nah, saya mengingatkan ini sekedar refresh aja, bagaimana gambar itu, rencana struktur itu harus dilengkapi, apa-apa saja, seperti yang tercantum tadi diantaranya. Ini hanya pengulangan dari minggu yang lalu, kaitannya dengan gambar arsitektur, gambar struktur itu harusnya sangat jelas menggambarkan dari objek bangunan yang Anda desain. Ini pengingat aja ya. Saya akan masuk ke tugas pertama, atau saya sebutnya sebagai site A. Ini adalah soal pertama. Ini soal pilihan ya, bukan ada 3 soal, bukan 3-3-nya Anda kerjakan. Anda pilih salah satu dari 3 soal ini dan Anda kerjakan. Ini ada datanya, seperti ini. Tolong dicatat masing-masing peserta. Pertanyaannya ini ya. Ada 2 pertanyaan setiap soal. Berapa jumlah maksimal lapis bangunan? Dan yang kedua, berapa luas area hijaunya? Ini difoto aja supaya tidak lupa. Namanya soalnya site A. Sudah? Sudah, Pak. Kalau sudah, saya akan berpindah ke site B.
Sudah? Sudah Mi Pak. Ya sudah Oke. Pak. Kita lanjut ke soal kedua. Ini adalah data-data dimensinya. Pertanyaannya sama, berapa jumlah maksimal lapis bangunan yang diizinkan sesuai dengan data-data itu, dan berapa luas area hijaunya? Sudah? Ya, sudah Pak. Kita lanjut ke side C. Jadi perhatikan, yang tidak mengerjakan saya rekomendasikan ke Ibu Abida untuk tidak diluluskan. Soal salah atau benar itu akan menentukan nilai Anda nanti. Ini adalah side C dengan data seperti ini. Pertanyaannya sama, berapa jumlah maksimal lapis bangunan dan berapa luas area hijaunya? Yang tidak mengerjakan tugas, saya ingatkan lagi, saya pastikan untuk direkomendasikan tidak diluluskan untuk studio struktur ke Ibu Abida. Jawabannya ini tidak hanya berapa jumlah terus Anda sebut berapa jumlah maksimal lapis bangunan terus Anda sebut contohnya 2 lapis. Enggak, bukan begitu. Tapi cara menemukan jumlah 2 lapis itu seperti apa? Cara menemukan jumlah lapis bangunan yang Anda putuskan atau Anda tetapkan itu seperti apa? Sampai ketemu 2 lapis, umpamanya. Bukan angka saja yang saya butuhkan, tapi cara Anda menemukan itu. Kalau pertanyaan nomor 2, juga sama, bagaimana Anda menemukan luas area hijau. Jadi tidak bisa tiba-tiba Anda sebut, oh 10%. Oh, enggak bisa. Anda harus cari jalannya bagaimana Anda menemukan luas area hijau itu. Ya, itu saja kira-kira 3 tugas yang Anda pilih salah satunya untuk Anda kerjakan sesuai kemampuan Anda. Dan jawabannya segera dikirimkan ke saya aja, mohon izin Bu Abida ya. Bisa kirim ke saya langsung Bu ya. Ya. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, saya tidak tega menambah